Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyimpulkan secara singkat bacaan hari ini, maka kita sampai kepada suatu kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus dalam bacaan Injil, itulah yang disebut Ekaristi, perayaan Ekaristi, yang menjadi puncak dari perjalanan hidup iman Katolik kita, yaitu persatuan dengan Kristus. Saya kira tidak ada sesuatu yang lebih utama dalam kehidupan kita ketika kita bersatu dengan Kristus. Santo Paulus mengatakan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, atau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk kita merenungkan beberapa hal dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa Yesus mengadakan mukjizat memperbanyak roti ini setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa pusat perhatian bukan lagi sekarang kepada Yohanes Pembaptis, tetapi kepada Yesus. Dan memang setelah itu Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk melakukan tugas perutusannya, untuk merenungkan tugas perutusannya. Dan apa yang terjadi ketika dia berada di tempat yang sunyi itu? Banyak orang dari segala daerah datang ke tempat itu mencari dia dan untuk mendengarkan dia. Kalau sekarang gampang saja kita pergi ke suatu tempat, kita bisa naik ojek, kita bisa naik kendaraan umum. Tapi pada waktu itu orang harus berjalan kaki. Saya tidak tahu apakah pada waktu itu ada banyak warung-warung di jalan. Mungkin tidak ada. Ya, mungkin tidak ada. Sehingga orang harus membawa bekal seadanya, berjalan kaki. Satu survei untuk kita di Indonesia, orang mengatakan orang Indonesia malas berjalan kaki. Pergi ke sana saja, dia naik sepeda motor, atau naik ojek, atau naik kendaraan umum. Malas berjalan kaki. Tapi lupakan survei itu. Tapi yang saya mau katakan, bagaimana kerinduan hati orang-orang itu untuk mendengarkan dan Yesus. Dan melihat situasi seperti itu, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu dikatakan di situ tadi, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus mulai melakukan tugas perutusannya, yakni berbelas kasih kepada sesama. Dan setelah dia membawakan pengajarannya, dia juga tergerak hatinya ketika para murid berkata, hari sudah menjelang malam. Mereka ini sudah lapar dan kita tidak punya makanan dan minuman yang cukup untuk mereka. Karena itu suruh mereka pergi.
Tapi Yesus berkata, tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Menarik di sini ketika Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tidak berarti dia menyuruh orang lain dan dia bebas dari tanggung jawab itu. Tetapi justru Yesus pertama-tama yang melakukan hal itu. Dia mengambil roti dan ikan itu, mengucap berkat, lalu membagi-bagikan roti itu dan ikan itu kepada 4.000 orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cerita ini banyak maknanya untuk kita. Kita sendiri bisa menarik kesimpulan. Kita sendiri bisa menarik makna dari bacaan ini. Semua orang kenyang. Artinya apa? Bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kegembiraan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan dipuaskan. Bukan saja secara rohani, tetapi juga secara lahiriah. Itu yang kita bisa petik maknanya. Demikian juga ketika kita berkumpul bersama, mendengarkan sabda Tuhan, melaksanakan apa yang disampaikan, yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kita bukan saja menimba kekuatan itu dari Tuhan, kekuatan rohani, bukan saja menerima anugerah, berkat dan rahmat dari Tuhan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga diminta untuk membagikan sukacita itu, membagikan berkat dan rahmat Tuhan itu bagi sesama di sekitar kita. Itu makna perbanyakan roti itu. Karena itu Yesus berkata, kamu harus memberi makan kepada saudara-saudarimu. Apakah itu makanan rohani? Apakah itu makanan jasmani? Kamu punya tugas untuk memberikan itu kepada sesama. Ada sisa 12 bakul penuh. Artinya bahwa bagi orang-orang yang tenggelam di dalam kesibukan hariannya, tidak pernah ingat akan Tuhan, atau karena suatu hal, sakit dan penyakit, atau halangan-halangan lainnya, tetap disediakan kepada mereka oleh Tuhan makanan rohani dan jasmani. Jadi 12 bakul penuh. Ya. Saya teringat dulu ya, di Malang ada satu tempat buah-buahan yang sangat bagus sekali. Ya, berbagai macam buah-buahan di dalam. Anda bisa masuk dan Anda bisa makan sepuasnya secara gratis. Yang penting ya jangan bawa pulang gratis. Kalau mau bawa pulang beli. Tapi selama Anda ada di dalam, Anda bisa makan dengan gratis. Tapi kalau Anda mau bawa pulang, ya beli. Ya. Tapi yang saya maksudkan di sini ialah bahwa kepada mereka yang seperti itu tadi, yang mengalami halangan, sakit dan penyakit, bahkan yang dengan sengaja karena kesibukan tidak mau menyembah Tuhan,
bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya, kepada mereka tetap dititipkan bekal rohani dan jasmani, dengan harapan bahwa mereka satu ketika akan berkumpul kembali, merasakan kasih Tuhan, ya, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya tadi, ya, hai kamu sekalian yang kehausan, datanglah dan minumlah. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya. Tapi menarik juga dalam bacaan-bacaan hari ini ketika Tuhan berkata, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengan ini Yesus mau mengatakan, atau Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak perlu egois di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersukacita dan bergembira, ya, makan dan minum, bahkan ketika kita berfoya-foya, jangan lupa kita ingat juga orang-orang lain di sekitar kita yang tidak memiliki seperti yang kita miliki. Dan itu yang membuat kita mau berbagi kepada sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu membagikan dirinya, tubuhnya, darahnya untuk kita. Maka kita pun diminta untuk meneladani Kristus ini, turut membagikan diri kita kepada orang lain, kepada sesama kita, melalui perbuatan-perbuatan baik kita, melalui perbuatan-perbuatan kasih kita, melalui kata teladan dan tindakan kita yang baik, melalui pemberian-pemberian kita, hadiah-hadiah kita yang kita berikan kepada sesama dengan cuma-cuma. Kiranya sabda Tuhan hari ini menggerakkan kita untuk selalu berbagi dan untuk selalu tergerak oleh belas kasihan kepada sesama kita. Amin.